mengisi sok yang masih kosong di dalam di tengah ini masih ada kosong. Beberapa soalnya tidak menghadapi kamera. Jadi yang ini berapa di tengah saja dulu. Jadi biar kosong. Ya, betul. Silakan untuk mengisi stok yang masih kosong, terutama yang di depan, di sebelah di kiri kanan meja di kosong. Ya. Sound check, cek 1 2 cek sound cek sound. Cek sound cek sound 1 2 3 cek sound cek. Cek sound cek 1 2 3 cek sound cek. Cek sound cek sound. Cek sound. Si A sama si B jadi saudara, itu siapa? Allah. Allah yang mempertemukan, Allah yang menjadikan sahabat Muhajirin dengan Ansor menjadi saudara. Berarti kalau kita mencintai saudara, tiba-tiba kita sayang sama dia. Bisa, Pak. Orang ini hidayah mahal ini, Pak. Gak mungkin orang tiba-tiba merasa ini saudara saya. Ini bisa, Pak. Kita berjalan. Kemudian di pinggir jalan ada seorang yang kita melihat kok miskin, kasihan dia. Kalau Allah yang menggerakkan hati dia, Pak sudah makan? Belum. Ayo Pak makan bareng saya. Kenapa kok Bapak begini? Dia merasa apa? Dia melihat orang lain seperti dia melihat siapa? Kayak dia ngelihat kakaknya, adiknya. Anda kalau melihat adik Anda, kakak Anda di jalan, Anda langsung lewat aja atau gimana Pak? Hah? Anda pasti berhenti kan? Dek mau kemana kamu? Belum makan bang, lapar. Gimana perasaan? Hah? Hati Anda gimana rasanya? Iba, ya. Hatinya bukan iba lagi Pak, rasanya hati kita disayat-sayat gitu kan. Begitulah kalau kita melihat saudara kita yang di pinggir jalan Pak. Wah ini saudara saya ini. Wah ini saudara saya. Itulah perasaan. Siapa yang menumbuhkan perasaan ini? Siapa? Hah? Makanya Pak, di ayat ini mengatakan orang yang memiliki perasaan ini adalah orang yang bertakwa. Ini iman, ini ketakwaan. Berarti apa? Berarti Allah telah memberikan sama dia. Allah kasih hidayah dia. Sehingga dia merasa bahwa saya adalah saudara buat yang lain. Kira-kira kalau masyarakat kita memiliki sifat seperti ini, apa yang terjadi?
Gimana? Adem, ayem, tentrem, sejahtera, nyaman. Ada nggak tetangganya yang kelaparan? Ada nggak tetangganya yang nggak bisa bayar SPP? Nggak ada. Ada nggak tetangganya yang pakaiannya compang-camping? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya akhirnya merasa apa? Tercukupi. Kayak saudara muhajirin tadi. Akhirnya kebutuhan mereka dicukupi nggak? Inilah namanya persaudaraan itu. Makanya Imam Siddiq Hasan Khan di dalam tafsirnya mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu saudara. Maksudnya apa? Yaitu mereka itu semua kembali kepada satu. Semua ini orang Islam semua ini kembali kepada satu. Apa itu? Apa? Iman. Kita sama-sama orang yang beriman. Imannya itu satu kan? Iman. Ya, ini iman. Di bawah iman ini ada apa? Ada banyak. Pancinya ada berapa? Satu. Di dalam panci ada berapa? Banyak, Pak. Yang mengumpulkan semua ini siapa? Allah. Dikumpulkan dalam wadah apa, Pak? Iman. Di dalamnya ada orang Banyumas, ada orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Timur, ada orang Jawa Barat, ada Sumatera, ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang ini, orang ini, orang ini. Semua berada di mana? Di panci tadi itu. Ini panci ini ibarat apa, Pak? Iman. Semua orang berada di sini. Bukan masing-masing sendiri-sendiri. Enggak. Berarti terpecah belah itu. Islam tidak suka itu, Pak. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ini saudara. Berarti apa? Semua orang beriman ini dikumpulkan jadi satu. Apa yang mengumpulkannya? Namanya apa? Iman. Paham tidak? Iman, Pak. Saya ambil contoh. Anda di sini ada barang. Di sini ada, di sini ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Bapak ngelihatnya apa? Hah? Rapi? Tidak. Apa? Berantakan. Berserakan. Iya tidak? Satu, dua. Kalau berantakan, nggak rapi, berarti gampang rusak, tidak, Pak? Tiga. Kalau berserakan, berantakan, gampang rusak, berarti yang ketiga apa? Gampang dibuang nggak, Pak? Gampang. Tapi kalau semua yang berserakan dikumpulin jadi satu, ditaruh di satu wadah gede, Pak. Gampang dibuang nggak? Yang ini menghardik yang sana, yang terus begitu, Pak. Semua mengaku sayalah tempe mendoan yang asli, Pak. Anda sama orang Purwokerto aja berebut mendoan yang asli yang mana? Orang Bumiayu bilang mendoan saya yang asli. Innamal mu'minuna, orang beriman ini saudara. Yang mengumpulkan mereka bukan harta. Yang mengumpulkan mereka satu kekuatan. Mudahkah musuh Islam mengalahkan? Hah? Dikirim pasukan perang? Hah? Iya. Kira-kira berapa pasukan perangnya? Satu orang. Fulan sini, kamu masuk ke perkampungan Yahudi.
cari tokohnya, bunuh dia, kata Rasulullah. Satu. Kenapa? Karena satu sahabat ini sudah mewakili siapa? Hah? Mewakili siapa? Mewakili semua Ansor dan Muhajirin. Cukup. Dikirim satu sama dengan ngirim orang banyak. Kenapa? Karena mereka ini sebetulnya apa? Akhirnya lahirnya kekuatan. Makanya orang yang seperti ini, inilah orang yang beriman, Pak. Ini orang yang beriman. Dan inilah orang yang ditakuti sama musuh-musuh Islam. Ini orang yang beriman. Tapi kalau orang cuek, masa bodoh, gak peduli, dia bukan orang yang beriman. Islamnya gak benar ini. Di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, kalau ada pada diri seseorang, inilah orang beriman, Pak ya. Dia akan menikmati indahnya iman, manisnya iman. Ini orang yang beriman, beneran. Ini orang iman, beneran. Siapa dia? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Illa lillah. Dia tidak suka sama temannya. Melainkan saya suka sama dia. Kenapa? Karena Allah. Saya suka sama dia bukan karena dia orang kaya. Saya suka sama dia bukan karena dia sukses usahanya, ganteng, keren, keturunannya tinggi, darah biru, mau mancu ke dalam, mau apapun dia, yang penting dia orang beriman, saya cinta sama dia. Ini orang beriman, Pak. Paham, Pak? Ini Rasulullah SAW yang bilang, bukan saya. Saya cuma menjelaskan. Kemudian, wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran lagi. Karena dia juga tidak suka masuk neraka. Karena orang yang kembali kepada kekufuran, dia terkotak-kotak, terpecah-pecah lagi. Tidak ada ukhuwah Islamiyah. Saya suka sama dia karena dia orang Islam. Dia orang yang beriman. Bukan karena apapun. Saya mencintai dia. Inilah ukhuwah Islam. Kita lanjutkan setelah adzan ya. Kita dengarkan.
Waduh, saya cuma dikasih air putih, Pak. Wah, nggak bener panitia ini. Hah? Air putih, Pak. Sama mendoan tadi di belakang. Ya, sudah? Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi sekarang bahasan tentang dasar persaudaraan. Apa yang menjadikan kita ini terus merajut persaudaraan kita? Ya. Agar kita ini terus saling mencintai, saling menyayangi sesama muslim. Di Al-Quran Allah mengatakan, Pak, di surat Al-Imran ayat 103, Allah bilang apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa artinya wa'tasimu? Apa artinya wa'tasimu? Bukan. Al-ithmah itu artinya bukan berpegang. Wa'tasimu itu artinya al-ismah. Artinya apa? Jaga kekuatan diri kamu. Al-ismah itu al-mana'ah dalam bahasa Arab. Wa'tasimu, berpeganglah dengan tali Allah. Enggak pas, Pak, artinya sama. Al-ismah itu artinya mana'ah. Nah, contoh deh. Ini musim kemarau. Bagaimana caranya tubuh kita tetap sehat? Artinya apa? Jaga apa? Jaga agar tubuh saya tetap kuat. Tidak mudah diserang oleh penyakit. Ada virus, tapi virusnya nggak bisa menyerang tubuh saya. Kenapa? Karena saya punya apa? Apa? Istilahnya imun kan? Virusnya datang ke tubuh kita, tapi virusnya mental, Pak. Nggak bisa menyerang tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita memiliki mana'ah, memiliki ismah, memiliki apa? Kekuatan. Sehingga nggak gampang diserang penyakit. Contoh, jamaah Indonesia kalau haji, rata-rata pulang bawa oleh-oleh apa, Pak? Kurma, makanan yang dipikirin. Oleh-oleh apa? Semua oleh-oleh penyakit. Pulang ke Indonesia, penyakitan semua, Pak. Nggak sembuh-sembuh, sebulan nggak kelar itu sembuhnya. Kenapa? Karena tubuhnya billah. Caranya adalah kalian pegang erat Al-Quran. Paham tidak? Kalau tadi sehat, gimana caranya badan saya sehat? Virus-virus penyakit mental. Kata orang, makan yang sehat, vitamin, olahraga, tidur yang cukup, kan gitu kan? Wa'tasimu, kalian semua ini umat Islam. Jadilah orang-orang yang memiliki mana'ah, ismah, apa? Kekuatan. Sehingga kalian itu menjadi orang yang satu, teguh, kuat, kokoh. Caranya gimana? Bihablillah. Caranya adalah kalian berpegang dengan apa? Al-Quran. Pegangi Quran. Nanti persatuan, ukhuwah kalian itu kuat, Pak. Wala tafarraqu, jangan kalian terpecah belah. Maknanya apa? Saya sebutkan ungkapan tokoh dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam Syaukani, Muhammad bin Ali
Syaukani. Lahir di daerah Syaukan, yaitu di daerah Son'a, Yaman. Beliau mengatakan, ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar kita ini bersatu padu. Semua umat Islam agar bersatu padu. Ngapain? Berpegang, menjunjung tinggi apa? Al-Quran. Pegang ini Al-Quran. Pelajari ini Quran dengan benar. Dan Allah melarang kita untuk apa? Wala, jangan terpecah belah. Artinya terpecah belah ini apa? Kalian lepas Al-Quran. Tidak mau belajar Quran. Tidak mau belajar petunjuk Rasulullah SAW. Tidak mau mempelajari tuntunan Rasulullah SAW. Tidak mau belajar Quran, tak mau mempelajari tuntunan Rasulullah SAW, maka umat Islam akan jadi lidi yang tidak bisa disatukan menjadi sapu lidi. Kenapa? Karena mereka tidak mau bersatu dan tidak mau dengan cara belajar Quran dan petunjuk Nabi-Nya. Mereka sendiri-sendiri. Paham? Jadi bagaimana caranya umat Islam semua bersatu? Ayo ke masjid, belajar Quran, belajar tuntunan Rasulullah SAW, umat Islam akan bersatu. Inilah Al-Quran. Ini penjelasan para ulama kita. Saya sebutkan ungkapan Imam Ibnu Katsir di tafsirnya. Ini Ibnu Katsir ini mazhabnya Syafi'i juga ini, Pak. Ibnu Katsir itu mazhab Syafi'i. Bila bilang apa? Wala tafarraqu. Maksudnya adalah Allah memerintahkan kalian untuk bersatu dan Allah melarang kalian untuk berpecah belah. Telah disebutkan banyak hadis yang melarang kita untuk berpecah belah dan menyuruh kita untuk bersatu. Gimana caranya kita bersatu dan gak berpecah belah? Ibnu Katsir selanjutnya mengatakan, itu seperti hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha yarda lakum salatan. Allah itu ridha, suka sama kalian jika kalian melakukan 3 hal. Apa itu? Yaskhatu lakum salatan, dan Allah benci sama kalian kalau kalian melakukan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, Allah akan ridho sama kita. Allah akan jadikan kita semua ini bersatu kalau kita melakukan 3 hal. Apa itu? Ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah sama Allah saja, jangan berbuat syirik. Kalian akan bersatu. Terpecah belah. Karena inti Islam itu adalah ibadah hanya sama Allah. Syirik itu bukan ajaran Islam. Kemusyrikan itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, kalian pelajari Quran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antunasihu man wallahu Allahu al-amrakum. Yang ketiga, nasihati pemimpin kalian itu. Kalau bisa dinasihati, nasihati. Kalau nggak bisa dinasihati, diapain? Didoakan. Bukan dimaki-maki, turun ke jalan, demo, bikin ruwet, Pak. Malah terpecah belah. Saya ingat masih kuliah dulu, Pak, di Jakarta. Kerusuhan itu tahun berapa? 98 ya. Saya ingat, Pak, kerusuhan itu hari Jumat. Lupa saya tanggalnya. Saya ingat banget itu hari Jumat. Mei ya. Hari itu pagi itu Jumat itu saya kuliah seperti biasa. 98 itu. Pagi saya kuliah. Biasa karena hari Jumat
jam 11 setengah 12 kuliahnya sudah selesai karena mau Jumatan. Dia mau Jumatan. Habis Jumatan saya mikir ada tugas ke perpustakaan. Habis Jumatan males saya mau ke perpustakaan. Males gitu, nggak mood gitu ya. Udahlah pulang aja deh. Pulang saya. Pulang karena badan capek, tidur. Nggak taunya dengar-dengar sorenya, malamnya Jakarta udah meledak. Seperti yang semua tahu itu. Meledak ramai luar biasa. Saat itu kita makan nasi bungkus gitu Pak. Lauknya telur, tempe, tahu, sayur, sebungkus ya. Saat itu 600 rupiah. 600. Kerusuhan itu hari Jumat. Besoknya hari Sabtu makan nasi telur yang sama, yang kemarin yang 600, habis kerusuhan beda sehari sudah 1.500. Beda satu hari. Pakai ayam goreng 3.000. Sebelumnya 900 apa 1.000 gitu lupa saya. Nasi uduk, tahu nasi uduk Pak? Nasi uduk itu 100 rupiah atau berapa? Habis kerusuhan itu 300. Berantakan nggak kehidupan manusia? Berantakan tidak? Berantakan. Kenapa? Karena manusia tidak berpijak pada Quran dan petunjuk nabinya. Manusia berpijak dengan apa? Hawa nafsu. Ya kacau nih kehidupan. Ini satu contoh aja. Nggak usah tingkat nasional, masyarakat deh tingkat kampung. Ketika masyarakat di sekitar kita tidak mau belajar Quran dan petunjuk nabinya, apa yang terjadi? Itulah kata Rasulullah SAW kelanjutan hadis ini. Kalau ada 3 di tengah masyarakat, Allah benci sama masyarakat itu. Apa itu? Qila wa qal. Yang terjadi di masyarakat itu beritanya hanya didasarkan katanya. Kata fulan. Fulan dari mana? Pokoknya katanya. Masjid itu loh alirannya nggak bener. Kata siapa? Katanya. Terus Pak katanya jikalau seandainya apabila Allah bilang kalau ada di tengah masyarakat orang yang punya sifat ini Allah benci sama mereka. Ini dibangun di atas apa? Perasaan, bukan ilmu Pak. Rusak Pak masyarakat. Itu loh orang nggak benar tuh. Nggak benernya apa? Katanya. Terus angel Pak. Repot Pak orang hidup kayak gini. Akhirnya satu muslim dengan muslim yang lain seperti saudara nggak yang tadi? Enggak. Jadi apa? Ingat film kartun nggak? Mickey Mouse itu Pak. Kapan Mickey sama Mouse-nya itu akur Pak? Apa itu tuh cerita apa itu sih? Tahu Tom and Jerry itu kan? Apa namanya itu? Kucing sama tikus. Kapan akur kucing sama tikus Pak? Dulu kucing mau makan tikus. Sekarang kucingnya takut sama tikus Pak. Di Jakarta kalau ada tikus lewat, ada kucing, kucingnya mundur Pak. Tikusnya diam. Dilihatin sama tikus. Mau ngapain kamu? Mentang saya makan kamu, kata tikusnya. Mundur Pak kucingnya. Kenapa? Karena tikus di Jakarta segede begini Pak.
umat Islam satu dengan umat Islam yang lain kayak kucing sama tikus. Kenapa? Karena mereka tidak diikat dengan saling cinta, saling kasih. Kenapa kok nggak saling cinta, nggak saling kasih? Karena mereka nggak mau belajar Quran dan petunjuk nabinya. Terus yang terjadi apa? Qila waqal, katanya Pak. Kan repot Pak. Itu loh, Ustadz itu bawa aliran baru. Tahu dari mana? Katanya sih. Kan repot Pak. Terus gimana dong? Kok semuanya main katanya? Kalau sifat ini ada pada seseorang, kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Muslim ini, Allah akan benci sama masyarakat. Berarti bukan Muslim yang saling ukhuwah, persaudaraan, bukan. Tapi Muslim yang saling apa? Gontok-gontokan, Pak. Tahu gontok-gontokan? Saling tuduh, saling tunjuk, saling serang. Ini umat Islam, apa ini? Mas, kenapa nggak sholat di masjid itu? Enggak, alirannya lain. Katanya Wahabi dia, Pak. Kata siapa? Katanya sih. Karena repot, Pak. Orang hidup kayak begini. Kok begini umat Islam? Ayo bareng-bareng belajar Quran sama belajar petunjuk Nabi. Kita menjadi umat yang itu terpecah belah, saling musuh, ketemu nggak mau ngucapin salam, ketemu kayak anjing lapar, kayak harimau lapar, mukanya selalu ditekuk. Kok begini umat Islam? Jadi ceramah saya sudah mulai mengerucut ini Pak. Kalau sebelum adzan tadi masih bicara umum saya Pak. Apa itu persaudaraan umat Islam? Itulah yang sebelum adzan tadi. Habis adzan kita bicara bagaimana caranya kita ini bisa. Caranya apa? Wa'tasimu bihablillah. Ayo kita bentengi, kita sama-sama menjadi saudara dengan cara apa? Bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah ini apa? Apa tali Allah, Pak? Hah? Al-Quran, Pak. Semua para ahli tafsir mengatakan tali Allah itu Quran. Berarti apa? Ayo kita sama-sama belajar Quran, petunjuk nabinya. Sehingga kita menjadi umat yang satu, kuat. Oke, satu lagi Pak ya. Satu ayat lagi saya sebutkan sama Anda. Apa itu? Surat Al-Imran juga. Wa ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan sekarang kita cari makna ayat ini. Kitab tafsir yang paling tua sampai sekarang ini ada. Enggak tahu? Enggak tahu. Bahkan itu kitab tafsir yang pertama di buku Tobari. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, Bapak kiriin semeter, Pak. Kitabnya semeter, Pak. Segini kalau Bapak jajan. Itu tafsir yang pertama kali dibukukan dalam sejarah. Penulisnya dikenal dengan nama Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Wafatnya tahun 310, Pak. Jadi kalau bicara kira-kira beliau itu generasi ke berapa? Mungkin generasi keempat kali ya. 310. Beliau menjelaskan ayat ini, Pak. Di tafsir itu. Saya bacakin ya.
Beliau mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Terjemahnya ayat ini, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa maknanya? Beliau menjelaskan begini. Wal yu'in ba'dukum ayyuhal mu'minuna ba'dan. Hendaknya wahai orang beriman, satu sama lain itu saling bantulah. Jawab Pak. Yang ini bantu yang itu bantu yang ini. Apanya yang dibantu? Alal bir. Bantulah dalam kebaikan. Apa kebaikan itu? Al-amal bima amarallahu bil amal bih. Yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Oh si A, oh ini belum mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Disamperin, Pak, jangan begitu. Itu tidak boleh. Dalam Islam dilarang. Al-Quran dan Rasulullah SAW melarangnya. Enggak boleh Pak. Yuk sini Pak, yuk bareng-bareng. Ini namanya ta'awun, tolong menolong Pak. Yang sono juga, oh ini belum mengamalkan Islam. Belum mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kita ingatkan, Pak jangan, nggak boleh. Yang boleh itu. Oh iya, ayo Pak bareng-bareng. Ini kebaikan. Wa taqwa artinya apa? Ittiqa ma amarallahu bittiqa'i wajtinabihi min ma'asi. Menjauhi maksiat. Pak jangan begitu, itu maksiat. Ini syirik, menyekutukan Allah. Pak kalau mau doa di lu sekarang Pak, kalau dikasih tahu Pak, perintah Allah dan Rasulnya itu ini loh Pak. Loh yang Bapak lakukan itu enggak boleh Pak, itu dilarang. Maaf Mas, kita beda mazhab. Wah angel Pak. Maaf Pak, kita lain Pak. Terus lain Pak. Tadi kan kita bilang wadahnya sama apa beda Pak? Loh emang Nabi Bapak sama Nabi saya lain toh Pak? Nabimu bukan Muhammad Rasulullah SAW. Atau Nabi saya bukan Rasulullah toh Pak? Kok lain-lain? Maaf Pak, kita beda Pak ya? Beda. Bingung kita ini Pak. Loh ayo belajar. Wa ta'awanu 'alal birri wa. Ini penjelasan ulama. Yang nggak bisa kita bantah loh ini. Ayo ajak temanmu untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Tegah teman Anda untuk melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Jangan maksiat. Ayo sama-sama kita bantu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Apa kata Imam Ibnu Jarir? La yu'in ba'dukum ba'dan 'alal itsmi. Satu sama lain jangan bantu dia berbuat dosa. Jangan ditolong dia berbuat dosa. Artinya apa? Ada teman Anda gak sholat, Anda diemin. Ada teman Anda gak puasa Ramadan, didiemin. Ada teman Anda dagangnya curang, bohong, nipu, Anda diemin. Ada teman Anda berbuat syirik, Anda diemin. Membiarkan saudara kita celaka. Mau nggak Anda membiarkan saudara Anda celaka? Nggak. Kita melihat saudara kita maksiat, celaka Pak. Dia berbuat syirik, celaka Pak. Saya andai saudara, sini Pak, saya selamatin kamu. Jangan Pak, itu syirik. Jangan Pak, ini maksiat. Ini loh perintah Allah, ini loh perintah Rasulullah SAW. Ayo Pak, kita bareng-bareng masuk surga. Ini Islam. Sekarang sendiri-sendiri pakai hari kiamat Pak. Apa itu? Kullu mri'in
apa namanya? Yang di surat Abasa itu. Apa? Iya. Yauma idzin sya'nun yughni. Jadi kayak hari kiamat, akhirnya urusan masing-masing. Pak, kita sendiri-sendiri aja Pak ya, madhabnya lain. Lah emang Islam ini banyak tuh Pak. Ya Islam satu Pak. Quran sama Qurannya satu. Rasulnya satu. Sahabatnya itu satu. Ulamanya sama semua Pak. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Ya muter-muter Pak, sekolahan Pak. Imam Syafi'i, guru pertama Imam Syafi'i itu adalah Imam Malik, mazhab Maliki. Guru pertama Imam Syafi'i belajar hadis itu adalah Imam Malik Ibnu Anas. Itu apa? Tokoh mazhab Maliki. Imam Ahmad Ibnu Hambal, tokoh mazhab Hambali. Gurunya siapa? Imam Syafi'i. Gurunya sama Pak. Terus kitanya sendiri, Pak, kita beda Pak. Waduh. Nah, terus saya bukan Quran gitu Pak. Ini yang bikin umat Islam ini nggak ada nilainya Pak. Bubar. Nggak ada kekuatan. Qila wa qal, semuanya katanya dan katanya. Akhirnya kayak saya contohin tadi. Kayak di ruangan ini ada benda-benda yang berserakan. Ayo kumpul Pak, taruh jadi satu wadah. Namanya wadah apa? Iman. Namanya wadah apa? Islam. Apa itu iman? Rukun iman yang 6. Apa itu Islam? Quran, petunjuk Nabi, rukun Islam. Ayo bareng-bareng. Nggak paham, yuk ayo duduk bareng belajar. Apa yang kita pelajari? Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini para ulama yang jelaskan. Adem ayam tentrem. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Paham Pak? Imam Ibnu Katsir sekarang komentarnya. Ini komentar Ibnu Katsir Pak. Di ayat yang tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya bacakan Anda. Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bil mu'awanati 'ala fi'lil khairat. Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk apa? Tolong menolong. Dalam hal apa? Ketaatan, kebaikan, perintah Allah, perintah Rasul, kebaikan. Wa huwal bar, inilah namanya kebaikan. Wa tarkil munkarat, dan meninggalkan kemaksiatan, inilah namanya takwa. Dan melarang mereka untuk menolong dalam ma'asim wal maharim, perbuatan dosa, maksiat, kemusyrikan, jangan. Oke. Saya bacakan lagi Pak, bahwa kita ini disuruh ta'awun dalam hal apa? Kebaikan, ketakwaan, tauhid. Inilah tauhid yang menyatukan kita menjadi persatuan umat satu dalam ketauhidan. Apa itu? Di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, manusia, semuanya manusia, semua. Apa itu? U'budu rabbakum. Ibadalah kalian kepada zat yang menciptakan, ngasih rezeki kalian. Ibadah. Ayo kita semua ibadahnya sama Allah. Jangan ibadah sama yang lain. Inilah persatuan umat. Kuat umat ini kalau semuanya ibadah sama Allah. Di surat Zumar pada ayat yang 2 dan 3. Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian Al-Quran. Bil haqq. Al-Quran ini datang dengan membawa apa? Kebenaran. Lalu Allah bilang apa? Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah,
hanya milik Allah, agama yang murni ini Islam. Berarti kalau kita berpijak dengan Islam semuanya, maka semuanya harus berpijak di atas Islam yang murni. Berarti inilah dalam persatuan umat yang kuat, kokoh, iman, ketakwaan. Ini nggak saya sebutin semua ayat-ayatnya Pak ya. Tengah malam kita bubar Pak pengajian Pak. Kemudian hadits lagi yang menyuruh maaf Pak, gatal tenggorokan saya Pak. Hadits lagi yaitu hadis yang populer dikenal dengan nama hadis Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian. Saya perintahkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Tinggalkan semua yang dilarang sama Allah. Kita menjadi satu umat yang bersaudara. Kemudian wasam'i wa ta'ah. Taatlah sama pemimpin kalian. Kecuali dia ngajak maksiat, ya jangan ditaati. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Berpegang teguhlah kalian dengan petunjukku dan para sahabatku. Inilah Islam yang kuat. Kemudian lagi contoh, akhaka dzaliman au mazluman. Bantulah, lihat nih Pak, lihat Islam. Bantulah saudara Anda yang berbuat zalim dan bantulah saudara Anda yang dizolimi. Dua-duanya kamu bantu. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau nolong orang yang dizolimi sih maklum. Tapi kalau yang ditolong itu orang zalim, gimana caranya? Rasulullah SAW menjawab, tahjuzuhu au tamna'uhu minadh dhulmi. Kalian nasihati dia biar dia nggak berbuat. Jangan Mas, jangan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saling bahu membahu, saling tolong menolong dengan sesama siapa? Dengan sesama Muslim. Di tatanan masyarakat sosial, Allah bilang apa? Rasulullah SAW bilang apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Tidak sempurna iman seseorang. Lihat nih kalimatnya. Tidak sempurna iman seseorang sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saya mencintai saudara saya sebagaimana saya mencintai diri kita sendiri. Apa itu? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, Imam An-Nawawi Syafi'i. Ini saya nukil semua dari mazhab Syafi'i Pak, biar Anda nggak bisa bantah. Ini nukilan mazhab Syafi'i semua. Dia mengatakan apa? Dengan panca indera kita, kita melihat, mendengar, dengan tangan, perbuatan, fisik, semuanya apa yang kita sukai. Itulah yang Anda harus sukai sama saudara Anda. Saya suka mendengar ini, saya suka melihat ini, saya suka ini, saya suka ini. Harusnya itu kamu terapkan sama saudara. Artinya Anda dengan dia, ini saya, itulah saudara saya harus. Ini Rasulullah SAW yang bilang, la yu'min, tidak beriman dia. Begitu juga keburukan, kata Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Armani mengatakan, termasuk iman adalah Anda membenci pada diri saudara Anda, sebagaimana Anda membenci pada diri Anda. Kalau Anda tidak suka itu, berarti jangan melakukan itu sama orang. Kalau Anda tidak suka difitnah, jangan bikin fitnah orang. Kalau Anda nggak suka dibohongin orang, jangan bohong sama orang, Pak. Kalau Anda nggak suka ditipu, jangan nipu orang. Kalau Anda nggak suka dimaki-maki orang, ya jangan maki-maki orang.
Kalau Anda tidak suka diginiin, ya jangan gituin orang. Kalau Anda suka ini, ya kasih orang itu. Mau nggak Anda dikasih barang basi? Nggak mau. Ya begitu, jangan dikasih orang barang basi, Pak. Gimana rasanya kalau Anda dituduh orang begini dan begitu? Difitnah orang begini dan begitu. Anda sakit hati, makanya jangan suka memfitnah orang. Ini Islam, Pak. Hadis yang lain, inilah persatuan umat. Ya, makanya saya bilang, ini bahasan panjang. Saya memberikan komponen-komponennya. Di antara bentuk persatuan umat, kata Rasulullah SAW apa? Al-muslimu akul. Orang Islam satu dengan muslim yang lain itu saudara. La yadhlimuhu. Jangan zolimi dia, Pak. Kalau Anda nggak suka dizolimi, ya Anda jangan zolim. Wala yuslimuhu. Jangan biarkan saudara Anda dizolimi orang. Wa man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Kalau Anda gemar menolong saudaramu, maka Allah akan tolong Anda. Kalau kita tidak mau menolong saudara kita, egois, maka Allah pun nggak akan menolong kita, Pak. Allah juga nggak peduli sama kita. Kenapa? Karena kita tidak peduli sama saudara. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban saudaranya satu aja, Allah akan ringankan kesulitan dia satu di akhirat. Lihat, Pak. Saudara kita ada kesulitan, ada masalah, bantuin. Nanti Allah pun akan meringankan dan membantu apa? Urusan kita. Allahu Akbar. Wa man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah tutupi aibnya dia. Ini enggak, Pak. Sekarang zaman media sosial. Bahkan aib istrinya diceritain sama temannya. Aib suaminya diceritain sama temannya. Dengan dalih apa? Curhat. Pemimpin. Rame-rame orang menjelek-jelekkan pemimpin. Presiden, gubernur, wali kota. Rame-rame dijelek-jelekin di media sosial. Dengan dalih apa? Dengan dalih kritik sosial. Ini bukan kritik, Pak. Ini jelek-jelekin orang. Ghibah, dosa besar Anda. Apalagi sebentar lagi pemilu. Habis isinya jelek-jelekin pemimpin semua isinya. Tobatnya gimana? Tobatnya campurin Pak Jokowi, minta maaf kamu sama Pak Jokowi. Saya bicara hukum. Jelek-jelekin Pak Gubernur, samperin ke Gubernur, minta maaf Anda. Kalau enggak, yang rajin berbuat ibadah, nanti amal ibadah, pahala kamu diambil sama orang yang Anda jelek-jelekin, Pak. Jangan main-main, Pak, masalah ini, Pak. Saya tidak berbicara politik dan sistem demokrasi, tidak. Saya bicara Quran, tunjuk Nabi. Kita jelek-jelekin tukang sampah saja. Anda minta maaf sama dia. Kalau enggak, semua pahalamu diambil sama dia nanti di akhirat. Jangan main-main, Pak. Ini persaudaraan umat Islam. Inilah persaudaraan. Kita dijelek-jelekin. Ustadz dijelek-jelekin, Ustadz sama fulan. Saya bilang terima kasih sama orang yang jelek-jelekin saya. Kenapa? Yang banyak amal ibadahnya ya, nanti di akhirat buat saya. Terima kasih. Kata Imam Ibnu Qayyim di kitab Madarijus Salikin, kalau ada orang yang berbuat jahat sama Anda, balaslah kejahatan dia dengan kebaikan. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik sebetulnya sama Anda. Paham, Pak?
Ada orang maki-maki Anda, jahat sama Anda. Kata Ibnu Qayyim apa? Berbuat baiklah sama orang yang jahat sama Anda. Loh, kok bisa? Karena dia sebetulnya berbuat baik sama Anda. Paham maksudnya? Apa? Silakan yang rajin sholat berjamaah, silakan haji setiap tahun Pak, nanti pahalanya buat saya. Kan bahlul bin bego Pak orang kayak gini. Tatanan masyarakat apa? Rusak Pak. Ini saling mencela, ini saling nuduh. Kan begini umat Islam. Ini muaranya satu. Karena mereka tidak mengamalkan wa'tasimu bihablillahi. Mereka tidak mau kembali kepada Quran dan tuntunan Islam. Ini tuntunan Nabi kita. Jangan berbuat syirik. Jangan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Nanti kita terpecah-pecah. Saling celah. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. La tahasadu. Jangan kalian itu saling iri, saling dengki. Kemudian beliau mengatakan wala tabaghatu. Jangan saling benci Pak, jangan. Yang ini membenci sono, bahkan masjid. Masjid ini benci masjid sana. Masjid yang ini membenci masjid sana. Apa ini Pak? Rasulullah melarang wala tabaghatu. Kita akan menjadi kaum yang dimurkai, nanti dibenci sama Allah kalau kita saling membenci. Ini bukan persaudaraan Islam. Ini kacau balau ini umat Islam kalau saling membenci, Pak. Kemudian Rasulullah bilang apa? Wala tadabaru. Kalian jangan saling membelakangi, jangan saling musuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling lihat ujungnya, endingnya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nih saudara. Kisah sahabat pada waktu perang Tabuk, Pak. Tahun ke-9 Hijriah. 3 sahabat ini luka parah. Luka-luka parah, Pak. Satu orang datang dengan membawa minuman. Diberikan kepada yang pertama. Nih kamu minum. Yang pertama bilang, saudara saya yang di sebelah lebih butuh daripada saya. Cepat kasih dia. Takutnya keburu wafat dia nanti. Pergilah ke yang kedua. Yang kedua bilang apa? Kasih saudara saya yang sana. Dia lebih butuh dari saya. Dia keburu wafat. Dia pergi bawa air ke yang sana. Yang sana bilang, itu sudah mau wafat yang pertama. Yang pertama sudah mau wafat. Kasih ke dia. Pergi yang pertama sudah wafat. Pergi yang kedua sudah wafat. Pergi yang ketiga wafat. Akhirnya gak ada yang minum. Ini mereka penghuni surga. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya. Walaupun dia sendiri lagi butuh, kita tidak. Saling mencela, saling iri, saling benci, saling musuh, saling tebar isu. Saling cela, saling hina. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah kejahatan itu ada pada diri seseorang. Tuh, maksudnya apa? Fulan orang yang paling jahat. Kapan? Ketika dia mencela dan menghina saudara. Justru orang yang mencela, menghina, merendahkan Anda, maki-maki Anda, sebetulnya yang hina, yang tercela itu dia, Pak. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah kejahatan itu ada pada dia. Kapan? Ketika dia menghina, mencela, merendahkan saudaranya. Ini bukan orang Islam. Wataknya bukan begini kalau orang Islam. Umat Islam terpecah belah gara-gara begini. Ini semua bukan ajaran Al-Quran. Ini bukan ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Ini bukan panutan kita para sahabat.
Bukan, Pak. Mereka nggak begini. Bahkan Rasulullah melarangnya. Kullul muslimi alal muslimi haram. Satu muslim dengan muslim yang lain itu terjaga, terhormat. Apanya? Darahnya, hartanya, kehormatannya terjaga. Inilah sebuah kemuliaan. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Tuh. Yang diajak bicara siapa? Orang yang iman. Yang bawa wadah apa tadi? Iman. Apa itu? Satu, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan suka berprasangka jelek. Dua, wala tajassasu. Kalau orang suka berprasangka jelek, pasti dia akan mencari-cari kesalahan orang. Makanya yang pertama, jangan prasangka jelek, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang. Kenapa? Kalau Anda cari-cari kesalahan orang, pasti ketemu, Pak. Kenapa? Karena kita ini semua manusia. Saya manusia, Anda cari kesalahan saya. Pasti ketemu, Pak. Anda akan ketemu 1000 kesalahan saya. Kenapa? Karena saya manusia biasa, saya bukan malaikat. Suami istri, Anda cari-cari kesalahan istri Anda. Nemu Pak 1000 kesalahan istri Anda. Istri cari-cari kesalahan suami, nemu dia. Akan menemukan kesalahan Anda 1000. Terus mau kemana? Mau cerai? Silahkan cerai. Terus Anda kalau mau cerai mau kawin sama siapa? Mau kawin malaikat? Tidak ada. Kamu kawin sama manusia juga yang punya kesalahan 1000 juga. Jadi orang jangan suka nyari-nyari kesalahan. Semua orang bersalah. Semua orang kalau kentut bau, Pak. Enggak, kentut anak enggak bau. Belak bohong ente. Pantatmu mampet rupanya, Mas. Enggak ada, Pak. Jangan berprasangka jelek. Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Wala yaktab ba'dukum. Jangan suka ribah ngomongin orang. Ini yang diajarkan Allah. Ibnu Qayyim mengomentari ini apa? Inilah namanya tali persaudaraan. Inilah kekuatan persaudaraan. Paham? Kayaknya sampai di sini aja yang saya sampaikan. Kayaknya sudah komplit, Pak. Inilah persaudaraan dan inilah cara menjaga. Yaitu apa? Ayo sama-sama belajar Quran dan petunjuk. Apa itu yang dipelajari? Ibadah sama Allah. Jangan berbuat syirik. Yang kedua, ikuti petunjuk Nabi kita. Yang ketiga, kita harus punya akhlak dan etika dengan sesama muslim. Apa akhlak dan etika kita? Cintailah saudara Anda sebagaimana kita mencintai diri. Inilah muslim, Pak, ya. Kira-kira kalau kita mengamalkan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW seperti ini, kira-kira masyarakat kita kayak apa, Pak? Hah? Masyarakat beriman, dicintai sama Allah, diridhoi sama Allah, semua bahagia, punya kekuatan, power. Setan nggak mau dekat ke kampung kita, Pak. Sebagai penutup, ada cerita menarik, Pak. Tak tutup, Pak, tablet saya biar kelihatan kalau memang udah selesai. Udah selesai, Pak. Hari itu Rasulullah SAW duduk sama Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba orang-orang musyrik yang berbuat syirik-syirik ini mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar dimaki-maki. Dimaki-maki Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar senyum, Pak. Diam aja. Enggak dijawab sama sekali. Sing waras apa? Ngalah. Dia diam Abu Bakar.
Tapi ini orang musyrik tetap maki-maki. Abu Bakar Siddiq juga manusia biasa. Lama-kelamaan apa? Pegel, emosi, Pak. Dibalas, Pak. Ketika Abu Bakar balas, Rasulullah berdiri langsung pergi. Dilihat sama Abu Bakar, kok Rasulullah tidak ada? Abu Bakar pun akhirnya pergi ngikutin Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau pergi begitu? Rasulullah SAW menjawab, ketika kamu diam, dicaci maki mereka, para malaikat itu ada di sekitar kamu semua. Tapi ketika kamu membalas, sontak para malaikat itu pergi meninggalkan. Sebelum setan datang, saya pergi duluan. Ini contoh, Pak. Cerita kedua, katanya terakhir, ya nanggung mumpung inget di otak saya. Pegel aku, Pak. Cerita yang kedua, Pak. Sekarang Umar bin Khattab. Anda tahu Umar bin Khattab kan? Orangnya gimana? Tegas, bukan keras. Tegas. Nggak mau main-main. Umar bin Khattab pun tak kalah, Pak. Beliau pun dimaki-maki, Pak, sama orang. Dimaki-maki. Ini awal-awal Islam. Dimaki-maki Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Si fulan sama si fulan ini maki-maki saya ini semua. Kemudian pedangnya dikeluarin dari sarungnya, Pak. Keluarin gitu. Ya Rasulullah, izinkan aku melepas leher mereka dari badannya. Tak gorok sekampung ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Jangan wahai. Doakan dia. Doain. Ucapkan. Semoga Allah memperbaiki kondisi mereka. Semoga Allah memberikan hidayah. Akhirnya pelajaran Rasulullah SAW ini nyangkut di otaknya Umar bin Khattab. Ketika beliau jadi khalifah, ada seorang laki-laki yang rajin datang ke istananya beliau. Beliau istilah sekarang istana, dulu rumah. Datang. Suatu hari ini orang gak pernah nongol, hilang. Umar nanya, mana fulan? Kok gak pernah nongol? Mana fulan gak pernah nongol? Hilang. Satu orang tahu, ya Rasulullah. Sekarang dia terpengaruh oleh teman-temannya. Maaf, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, si fulan terpengaruh oleh teman-temannya. Sekarang dia pecandu narkoba. Sekarang dia minum minuman keras. Oh gitu ya? Iya. Dipanggil sekretarisnya. Tulis surat. Tulis. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Fulan bin Fulan. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Untukmu pujian ini saya berikan. Allah, kalimatnya, Pak. Siapa yang ditulis yang dikirimin surat? Pecandu narkoba. Saya memuji Allah, pujian saya ini saya berikan untukmu pahalanya. Mas, kalau bahasa kita loh ya, ini tak bahasain kita ya. Mas, Allah itu mengampuni semua dosa. Mas, Allah itu menerima taubat. Tapi ingat, siksa Allah pun berat, Mas. Wassalam. Ini suratnya. Kemudian Umar bilang sama orang-orang Islam yang di sekitarnya, kalian semua jangan mencaci maki dia. Jangan dijelek-jelekin. Tapi apa? Doain saudaramu yang kecanduan narkotik itu. Doain. Semuanya ini doain. Agar Allah memberikan hidayah sama dia. Ceritanya sampai di sini. Surat pun diterima sama si pecandu, Pak. Diterima. Dibaca, Pak.
Diulang-ulang nih surat ini bolak-balik dibaca berkali-kali sampai hafal dia. Dia jalan, sambil jalan diulang suratnya. Akhirnya dia meneteskan air mata. Sadar dengan tulisan Umar, Mas, Allah mengampuni dosamu. Mas, Allah menerima tobatmu. Tapi kalau nggak mau tobat, kamu diadab loh. Diulang-ulang katanya sampai nangis dia, Pak. Ketika dia menangis, dia tobat, Pak. Berhenti dari kecanduan minuman keras dan narkoba. Akhirnya cerita laki-laki ini disampaikan ke Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, dia sudah tobat. Apa jawaban Umar? Demikianlah yang harus kalian lakukan kepada saudara kalian yang berbuat salah. Jangan dimaki-maki, jangan dijelek-jelekin, jangan difitnah, jangan dibully. Tapi apa? Nasihati dan doakan. Hakadha fasna'u li ikhwanikum. Demikianlah yang harus kamu lakukan. Kira-kira Pak, kalau kita melakukan petunjuk Rasulullah SAW dan sahabat ini, masyarakat kita jadi apa Pak? Malaikat kok isinya Pak, kampungnya Pak, nggak ada setannya. Ya, ini yang bisa saya lakukan, saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang mau bertanya? Sebetulnya saya mau cerita lagi Pak, tapi nggak kelar-kelar nanti cerita. Ada pertanyaan ya, nih salamnya nggak saya bacakan. Katanya di Islam ada 3 tingkatan, Muslim, mukmin, dan hadits Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di saat malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang di tengah-tengah para sahabat. Tapi malaikat Jibril ini datangnya dalam bentuk manusia, Pak. Nah, di situ malaikat Jibril ini nanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu Islam. Dikasih taulah apa itu rukun Islam. Kemudian nanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu iman. Diajarkanlah kepada Rasulullah SAW tentang apa? Iman. Lalu rukun iman ya. Lalu yang ketiga, akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Diajarkanlah tentang apa itu ihsan. Jadi ini semua Islam, iman, ihsan, inilah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Berarti kita di umrah, ingat sholat, apa Pak? Hati dulu kan, niat, ikhlas, di antaranya. Begitulah seterusnya. Apa itu tauhid? Berdoa, meminta, ibadah hanya sama Allah. Ini Islam. Sholat mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu bagian bawah. Dagu bagian bawah itu apa? Tumbuhnya jenggot. Makanya orang yang jenggotnya tipis diapain? Diselah-selahi, tubuhnya di sini Pak jenggot. Kalau jenggotnya tebel kayak saya diselah-selahi, nggak kelar-kelar wuduknya Pak. Besok rampung wuduk saya. Kalau jenggotnya tebel nggak usah diselah-selahin karena terlalu sulit. Cukup wuduk kena air di sini udah kelar. Tapi kalau jenggotnya tipis-tipis, Anda harus selah-selahi gini. Nah, tumbuhnya jenggot di mana? Udah. Nah, sekarang para ulama, apakah wajah perempuan itu aurat atau tidak? Mazhab Syafi'i mengatakan apa? Tidak. Berarti itulah wajah Anda. Nggak tahu lagi kalau wajah Anda nggak punya dagu. Baik, ada lagi? Nggak ada? Alhamdulillah.
Surat cinta. Saya pernah pengajian, Pak, pikir pertanyaan di depan orang banyak. Tulisannya apa? Saya seorang janda, jika berminat saya siap. Waduh, nggak tak baca, Pak, tak taruh. Wih, ini balak ini. Iya. Ketika kakak saya tidak setuju dengan jodoh, lu bener, Pak. Ini saya belum baca loh ya. Tenanan ini, Pak, tentang jodoh, Pak. Ketika kakak saya tidak setuju dengan jodoh yang sudah Allah takdirkan buat saya, sedangkan saya sudah berulang kali minta maaf, tapi tetap tidak terima dengan pilihan saya. Sedangkan di Islam kita disuruh selalu berbuat baik. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana kalau dia jodoh Anda? Kata yang hebat. Kalau didasarkan katanya, ya nggak bener kan? Taunya gimana kalau jodoh saya? Apa? Sholat istikharah, minta sama Allah. Sudah Ustaz, tapi belum mimpi. Mimpi ketemu siapa? Mimpi ketemu Pak Paijo di sebelah rumah. Pak, istikharah itu bisa dilakukan dengan sholat 2 rakaat, lalu minta. Istikharah bisa dilakukan tanpa sholat, yaitu dengan apa? Berdoa. Berapa kali? Terserah, bebas. Bukan sekali terus kelar. Sudah, Pak. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh terus lakukan. Tandanya apa? Dari sholat istikharah itu. Bukan mimpi, Pak. Kalau umumnya orang apa? Udah mimpi nggak, Le? Tiap malam mimpi, maaf. Bukan mimpi, Pak. Tandanya apa? Apa? Mantep apa enggak? Mantep. Awal nih ngelihat nih. Nah, habis sholat kok ngelihat mukanya kok tambah-tambah muntah saya kalau ngelihat dia, Pak. Ngelihat dia kok tambah melenek gitu loh rasanya. Ya berarti apa? Ya bukan jodohmu, Mas. Umpamanya. Atau ngelihat nih orang. Deh. Sholat istikharah sekali, 2, 3, 4 kali. Kok tambah rindu saya? Nah, berarti apa? Ya udah, itu jodoh kamu. Jadi taunya dari mana? Perasaan. Allah teguhkan atau tidak? Kalau Allah teguhkan, berarti hati Anda cocok sama dia. Ini satu caranya. Tentu yang paling utama lagi apa? Melihat agamanya, ketaatan, ketakwaan dia. Dia orang yang bertakwa kepada Allah atau tidak. Lo tahu dari mana, Mas? Si fulan bilang, Pak, dia itu orang soleh loh, Pak. Soleh, iya. Tapi kalau malam suka nongkrong di pojok kampung gitaran, Pak. Krong. Sambil rokoknya habis sebungkus. Terus dibilang orang soleh. Nah, ngelihatnya dari Hongkong sana sipit gini ngelihatnya. Ini nggak mungkin lah. Karena barang yang baik tidak mungkin ditaruh di tempat yang jelek. Pasti berlian mutiara di tempat yang melihat orang baik dari mana? Temennya, lingkungannya, di mana dia bergaul. Anda akan tahu dia orang baik atau enggak. Dari mana? Temennya dia. Kalau temennya dia perokok, berarti dia perokok. Kalau dia temennya suka nongkrong di jalanan, berarti dia orang jalanan. Almar'u ala dini khalilihi. Ini Rasulullah SAW yang bilang. Orang itu agama watak dari temannya. Ini Anda lihat dari 3 ini. Kalau Anda sudah melihat semua, dia orang baik, Pak Soleh. Sudah istikharah, mantap, anaknya bertakwa. Sudah lewat badan intelijen jodoh. Terus mantap, pokoknya mantap, oke. Ngomong sama saudaranya. Bang, saya mau nikah sama dia. Gak usah. Yang salah abangmu, bukan kamu.
Yang salah siapa? Ya, kakaknya dong. Kenapa dia menghalangi jodoh dia yang baik? Tidak boleh dia menghalangi. Kenapa kok nggak boleh? Iya, karena orang yang berbuat idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kata Rasulullah SAW, kalau ada laki-laki yang meminang anakmu, adikmu, dan dia laki-laki yang soleh, perempuan yang solihah, fazawwijuh, kalian wajib menikahkan dia dengan dia. Nggak boleh kalian tahan. Dilarang sama Rasulullah. Wa illa takun fitnatun au fasadun azim. Kalau tidak kalian nikahin, akan terjadi bencana besar di keluarga kalian. Ini Rasulullah SAW yang bilang. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Kayaknya sudah ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, menyinggung atau apa, dan mohon maaf jika ada yang kurang dari penyampaian saya. Jika ada kesalahan, maka ini datangnya dari saya pribadi. Semoga Allah pertemukan kita semua kembali dalam forum kajian, dalam forum yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Mohon maaf kepada semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.